Shalom Jemaat Gimino Nafiri. Pada malam hari ini di ibadah rumah tangga kita akan lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menghadirkan mesbah di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu tentang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Biar kami selayak di hadapan-Mu. Biar kami selayak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru 2 Korintus 4. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 15. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Dengan perikop harta rohani dengan bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang ada adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saya akan memberikan tema pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Allah memberikan kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua pasti pernah menyaksikan pertandingan sepak bola, dan pasti juga sudah mempunyai pemain idola. Akan tetapi saudaraku, tidak semua orang dapat menjadi pemain sepak bola yang baik. Sebab menjadi petarung sepak bola membutuhkan kekuatan fisik maupun kemampuan teknik supaya dapat meraih kemenangan. Itu sebabnya sebuah klub sepak bola yang baik memiliki tenaga pelatih. Dari pelatih tersebut, para pemain tentunya diberi bimbingan teknik untuk bermain sepak bola yang berprestasi. Begitu juga kita, saudaraku, dalam hal iman. Orang-orang Kristen adalah petarung-petarung iman. Namun kita tidak perlu khawatir, karena Allah yang adalah sumber kekuatan kita memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, mengapa Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang-orang yang percaya? Jawabannya, Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang percaya karena tujuan-tujuan yang tertulis di dalam firman Tuhan
yang kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. Yang pertama yaitu di ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima, agar kita mampu hidup aktif untuk memberitakan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang-orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari betul bahwa setelah ia ditebus, ia harus memberitakan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosanya, supaya orang-orang lain percaya dan menerima tebusan serta hidup dalam kesucian di dalam Yesus Kristus. Untuk berhasil dalam memberitakan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan itu memerlukan tentunya kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah ibarat bahan bakar yang membuat hidup yang telah ditebus menjadi aktif dalam memberitakan Yesus Kristus, baik tentang kehidupannya, tentang kemenangannya, dan juga pengalaman penderitaannya hingga kematiannya di dunia ini. Saudara, di tengah masa transisi ini, di tengah yang kita sebut new normal saat ini, kita melihat penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang percaya tidak kekurangan. Bahkan mereka dapat memberi bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kita bisa melihat mereka memberikan bantuan, baik itu lewat sembako, baik itu secara materi, dan lain-lain yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga mereka semakin hari semakin diberkati. Yang biasa kita dengar diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-10, agar mampu memahami penderitaan sebagai sesuatu yang berguna untuk menarik hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjalani hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini memang tidak mudah. Terkadang kita mengalami yang namanya kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan dalam kehidupan ini. Akan tetapi saudaraku, kita tidak perlu kaget atau bahkan mengeluh, karena pengalaman tersebut telah dilalui oleh Kristus dalam masa kehidupan di dunia ini. Sebaliknya, biarlah segala kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan tersebut kita jalani saja untuk menjadi suatu pengalaman dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pasti mampu untuk menjalani hal tersebut sekalipun dalam kehidupan kita, karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan dari Allah dapat mengubah pemahaman orang Kristen tentang penderitaan. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah menyerah, bahkan menghindari dari segala kesukaran dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, situasi dan kondisi saat ini mungkin saudara mengatakan, saya tidak sanggup lagi dalam keadaan ini. Saya tidak tahu lagi apa yang akan kami makan besok hari ke depannya. Ingat saudara, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong umatnya yang selalu percaya dan berharap kepadanya. Mungkin saudara tidak akan menyadari pertolongan itu akan datang. Mungkin dari saudara seiman, mungkin dari rekan-rekan saudara, mungkin dari orang-orang gereja, atau siapapun itu yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara semua. Jadi saudara, teruslah berbuat baik. Penderitaan yang kita alami saat ini agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan kekuatan dari Allah, maka kita pasti mampu menyatakan apa yang benar, hidup aktif untuk memberitakan Kristus, dan memahami penderitaan sebagai sesuatu yang berguna untuk menarik hidup kita kepada Tuhan. Teruslah semakin kita mendekat kepada Tuhan, karena kita yakin dan kita percaya kesukaran, pergumulan kita alami saat ini, tidak ada jalan keluar selain daripada Allah. Tetaplah bertekun di dalam iman, tetaplah percaya akan mukjizat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Kuatkanlah selalu iman kami Tuhan, untuk selalu berharap dan berserah kepada-Mu saya Tuhan.
Terima kasih dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati kami semua Tuhan, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau akan segera mengangkat kami semua Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Di tengah kehidupan kami, khususnya umat-Mu, Gereja Gemino Nafiri maupun simpatisan yang ada. Terima kasih dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Keberadaan kami saat ini Tuhan, kami hanya serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.